Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya di akhir pekan. Hari ini hari Sabtu. Kita bersyukur ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Kami memohon supaya Roh Kudus tolong kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 112 ayat 1-2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikianlah Mazmur 112 ayat 1-2. Tema renungan kita, kunci kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya pada saat hari Sabtu banyak keluarga yang mengambil waktu untuk berlibur, untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan. Betul ya? Jadi seringkali orang menyebutkan hari Sabtu itu harinya keluarga, waktu keluarga. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Semua kita ingin menikmati kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa? Pastilah berbahagia kalau bisa jalan-jalan bersama ke tempat wisata. Ada yang berwisata ke Puncak, ada yang ke Gunung Bromo, ada yang ke Jogja, ada yang ke Bali, ada yang ke berbagai tempat. Itu juga bisa menikmati sukacita. Jika ada yang berbahagia, bahagia yang sejati, ya berarti ada juga yang tidak berbahagia, atau ada bahagia yang semu, atau yang pura-pura. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia diartikan sebagai keadaan atau perasaan senang dan tentram yang tidak dibatasi oleh tembok kesusahan atau kesulitan. Itulah pengertian Kamus. Nah, saudara, penulis Mazmur ini memulai dengan kata haleluya. Terpujilah Tuhan. Dia memuji Tuhan karena kebahagiaan yang dirasakannya secara pribadi. Nah, pertanyaan yang mendasar, bagaimana supaya kita dapat mengalami kebahagiaan yang sejati itu? Maka firman Tuhan hari ini memberikan kita kunci kebahagiaan. Ternyata kunci kebahagiaan tidaklah terletak pada tempat di mana kita berada, atau tidak terletak kepada yang namanya fasilitas. Tetapi yang pertama disebutkan di sini yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah ini. Jadi yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak ayat yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Apa artinya? Takut akan Tuhan berarti percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Dan mengasihi Tuhan, serta memberi hormat kepada nama Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Orang Yahudi tidak berani menyebut nama pribadi Tuhan dengan sembarangan. Itulah dalam keyakinan mereka. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan mengandalkan Tuhan. Maka disebutkan di dalam Mazmur 34 ayat 8, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan dan yang berlindung kepadanya. Inilah yang pertama kunci kebahagiaan, takut akan Tuhan. Yang kedua, siapa yang berbahagia? Disebutkan di sini, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak kompromi dengan dosa. Tetapi yang kesukaannya itu ialah firman Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa di sini disebutkan sangat suka. Kalau dalam tata bahasa, ini berarti tingkat yang paling tinggi, superlatif. Kalau ada yang sangat suka, berarti ada di bawahnya, lebih suka atau suka, bahkan ada yang tidak suka. Jadi rahasia atau kunci
kepada kebahagiaan disebutkan adalah memiliki rasa yang sangat suka kepada firman Tuhan. Kesukaan pada firman Tuhan ternyata memengaruhi kebahagiaan seseorang. Maka kita ingat Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Saudara, di zaman modern ini terlalu banyak cara bagi kita untuk mendapatkan firman. Kita bisa mendengarkan firman seperti yang kami kirim tiap hari melalui rekaman singkat ini. Jangan jemu-jemu dengarkan firman, karena kami pun terus berjuang untuk bisa merekam, untuk bisa mempublikasikan. Saudara bisa mendengarkan khotbah melalui radio, melalui televisi, melalui YouTube, bisa membaca langsung melalui handphone juga yang tercetak, mempelajari, menghafalkan, tapi yang terlebih adalah melakukan dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam Injil Lukas 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman, tapi tidak stop di situ, serta yang memelihara atau yang melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Jadi bahagia yang sejati hanya didapatkan melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ketaatan kepada firman Tuhan, kesukaan akan firman Tuhan. Maka ayat kedua ini bicara tentang janji berkat. Disebutkan di sini di ayat yang kedua bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Apakah Bapak Ibu mau diberkati? Mau berbahagia? Amin. Amin ya, semua mau berbahagia. Maka perhatikanlah dan lakukanlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang begitu banyak untuk bisa menikmati firman. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu, supaya kami diberkati, supaya kami berbahagia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga. Salam.